Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maharani Zahra dari kelas 2E dengan NPM 2413053145 ingin menyampaikan hasil dari resum tentang filsafat politik bab 1 bagian 1. Filsafat politik adalah studi tentang ide-ide dan institusi-institusi yang berkembang sepanjang waktu. Ia berusaha menjelaskan pemahaman mengenai cara bagaimana manusia dibentuk di sepanjang zaman dan mengimplementasikan aspirasi politik dan sosial mereka. Namun, filsafat politik juga merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar analisis mengenai teori-teori politik masa lalu. Ia berusaha menemukan prinsip-prinsip universal yang mendasari fenomena politik dalam situasi historisnya. Dalam melakukan hal ini, studi ini berupaya untuk mencapai pemahaman yang lebih baik mengenai politik kontemporer dari sudut pandang etika maupun sebab akibatnya. Studi politik tidak terbatas pada masalah deskripsi atau analisis terhadap institusi-institusi yang ada dan cara-cara institusi tersebut berfungsi. Di balik institusi ini ada nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang nampak dan tujuan-tujuan untuk apa semua institusi ini didesain. Politik, sebagaimana halnya etika, pada dasarnya merupakan ilmu mengenai tatanan di mana watak manusia bisa sampai pada kesempurnaan yang maksimal. Filsafat politik atau pelacakan perilaku dan fenomena politik dalam suatu kerangka etik merupakan bagian integral dari studi politik. Semua pemikir besar ilmu sosial mengakui kedekatan hubungan ini. Mereka tidak ragu-ragu untuk mempertanyakan persoalan-persoalan metafisik mengenai watak manusia dan nilai-nilai yang harus diikuti masyarakat. Karena persoalan-persoalan tersebut tidak bisa dijawab dengan teknik ilmu-ilmu fisika. Sejarah pemikiran politik benar-benar menggambarkan hubungan yang dekat antara konsep watak manusia dan filsafat politiknya. Ini hal biasa, namun yang tidak kalah pentingnya untuk dicatat adalah bahwa setiap tatanan sosial dan politik pada akhirnya pasti didasarkan atas suatu filsafat yang mencakup asumsi-asumsi dan keyakinan-keyakinan dasar mengenai manusia. Demikian pula setiap risalah politik pasti diletakkan dalam konsepsi mengenai watak alam, karena komunitas politik didesain untuk mencapai tujuan manusia, maka menjadi penting untuk mempelajari apa tujuan-tujuan tersebut. Jika kita mengetahui apa itu manusia, kita bisa menentukan bagaimana dia harus bertindak dan tujuan apa yang seharusnya ia kejar. Dan dengan memiliki pengetahuan ini, kita bisa menentukan peran yang harus dimainkan negara dan tujuan apa yang seharusnya dicari. Filsafat politik oleh karenanya harus bermula dengan manusia. Struktur teoretis yang didesain pemikir manapun pada akhirnya ditentukan oleh konsepnya tentang watak dan tujuan manusia. Selama lebih dari 2000 tahun, konsep hukum alam telah memainkan peran yang cukup besar dalam pemikiran politik dan sosial. Ide bahwa tatanan politik harus didasarkan pada kode moral yang melampaui waktu dan tempat menjadi kunci bagi pemahaman akan tradisi Kristen. Sebab dasar tradisi ini adalah keyakinan yang kokoh bahwa moral dalam arti pilihan makna yang benar menuju tujuan yang ditentukan secara rasional menjadi fondasi politik. Kajian teori politik bukanlah kajian epistemologi atau watak, batas-batas, dan validitas pengetahuan. Bagaimanapun, karena problem pengetahuan merupakan dasar bagi seluruh filsafat, politik, dan lainnya, dan karena ia muncul kembali secara konstan dalam karya-karya para teoretisi politik. Para pengkaji harusnya sadar akan kehadiran dan signifikansinya. Sampai demikian, misalnya, bisakah asumsi-asumsi atau postulat-postulat moral yang terletak pada akar teori-teori politik yang beragam bisa dijustifikasi secara rasional? Apakah mungkin mengetahui premis-premis ini sebagai benar atau salah? Atau apakah pengetahuan yang benar mengenai tujuan dan nilai itu sesuatu yang tidak mungkin?
Jika kita memulai dari premis bahwa kebenaran bisa ditegakkan semata-mata dengan observasi empirik, kita tidak memiliki penggambaran puncak atas kebenaran atau kesalahan dari proposisi moral karena proposisi tersebut tidak bisa diverifikasi secara keilmuan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.